Ana mau tanya Ustaz, dulu istri Ana pernah sakit gigi. Sudah berobat ke beberapa dokter tapi masih sakit. Sampai akhirnya Ana dibawa orang tua berobat alternatif. Tapi bagian giginya diberi jarum dan sembuh. Susuk kesehatan. Apakah ini termasuk syirik Ustaz? Dan apa yang harus dilakukan istri Ana karena takut amalannya akan sia-sia? Taib. Biar dilihat jemaah, susuk ini biasanya memang menggunakan sihir, menggunakan jin. Ada susuk kecantikan. Ada perempuan yang disusuk di pipinya, disusuk di sininya, supaya kelihatan cantik umpamanya. Anda rasa itu perbuatan-perbuatan yang memang memohon kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ya mohon sama Allah, baca ruqyah ya. Baca zikir pagi dan petang, berdoa minta sama Allah supaya dihilangkan kalau memang barang itu ada di dirinya. Kadangkala barang itu hilang sebenarnya jemaah. Tapi ada yang bisa dikeluarkan. Kadangkala yang dikeluarkan itu juga perbuatan dukunnya lagi. Ana punya paman meninggal dunia. Ana belum lahir dia meninggal dunia. Abana cerita. Itu di punggung paman Ana dikerik jemaah. Dikerik pakai duit. Itu yang keluar apa namanya kerang. Ana mikir ya kok bisa kayak gitu ya, mungkin memang dukunnya yang ngerik datangkan kerang dia seperti itu, kerang itu jamaah dari punggung paman Ana dan akhirnya dia meninggal dunia. Wallahu alam. Jadi tentunya perbuatan-perbuatan alternatif yang mistik seperti itu hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Ustadz, orang tua saya pernah memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah tukunya. Dan saat ini orang tua ibu saya meninggal dunia. Dan saat itu saya ikut ritual itu Ustadz. Apakah dosa saya bisa diampuni Ustadz? Dan apakah dosa ibu saya yang sudah meninggal dunia bisa diampuni dosanya dengan doa-doa saya Ustadz? Jika tidak diampuni, apa yang saya harus lakukan sebagai seorang anak untuk menyelamatkan dosa dan ibu saya? Tergantung ritualnya jemaah. Apakah ritualnya itu ritual kesyirikan memang? Ada yang harus menyembelih untuk selain Allah. Ada yang harus meletakkan bangkai ayam di depan tukunya. Maka kalau ritual itu ritual kesyirikan, hendaklah kita bertobat. Di mana ibu kita, mungkin ibu kita nggak ngerti juga, antum doakan ibu kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada orang-orang yang nggak paham tentang hukum itu jemaah. Karena terus terang di negeri kita ini banyak ritual-ritual yang berbau kesyirikan dianggap biasa jemaah oleh orang-orang itu. Ana masih waktu ana umur berapa ya? Itu di Gebang itu ada orang lagi bangun rumah, mereka mau naikkan kuda-kuda rumahnya itu. Mereka potong ayam jemaah. Kemudian ana diminta untuk berdoa. Ana doa apa yang ana doakan ya? Ana doa minta keselamatan sama Allah. Kemudian ana perhatikan kepala ayamnya itu diputel, potel bahasa Madura. Apa diputel ini? Dipelintir ya, bukan dipotong, dipakai tangan jamaah. Dipelintir, kemudian ada satu wadah kecil dari daun, ditaruh di sana ada nasinya, ada macam-macam, ditaruh di pojokan rumah. Ana tanya, buat siapa? Buat penunggunya Pak Ustaz. Ana astagfirullahaladzim. Itu dilakukan jamaah. Jadi ada ritual memang ya model tumbal yang diberikan kepada penunggunya. Itu bentuk kesyirikan, seharusnya ditinggalkan oleh kita. Maka mohon ampun kepada Allah SWT. Punya masalah di toko, minta sama Allah SWT. Memang ada amalan-amalan yang bisa digunakan untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan dari jin ya. Kemudian kalau antum menghayati bacaan Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ apa doa kita? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya Allah, dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan di tali buhul mereka.